Pasca Indonesia dan Vietnam yang melakukan perlawanan terhadap Cina di wilayah Laut Cina Selatan. Kali ini Filipina yang juga tidak lepas dari aksi pencaplok-caplokan Cina terhadap zona ekonomi eksklusifnya juga telah melakukan perlawanan terhadap aksi barbaran militer Cina di wilayah yang disengketakan dari kedua negara ini. Adapun salah satu bentuk perlawanan Filipina adalah dengan mengikuti langkah Cina dan membangun armadanya sendiri yang mencakup kapal penangkap ikan di Laut Cina Selatan. Hal tersebut telah diketahui melalui sumber informasi media terpercaya dari pernyataan Menteri Luar Negeri Filipina yaitu Teodoro Locsin. Kami mengerumuni daerah tersebut karena itu adalah strategi Cina untuk mengerumuni wilayah tersebut dengan kapal penangkap ikan, kata Locsin di dalam diskusi online minggu ini yang diselenggarakan oleh Asia Society. Namun, jika kita melihat situasi di wilayah Laut Cina Selatan yang semakin memanas saat ini pasca beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang ikut melakukan perlawanan terhadap klaim sepihak Cina di wilayah Laut Cina Selatan, tentunya bisa saja menimbulkan tensi yang lebih tinggi, bahkan jika Cina terprovokasi dengan strategi Filipina yang akan melakukan pengiriman beberapa pasukan nelayannya di wilayah tersebut. Tidak bisa dipungkiri jika akan memakan korban seperti halnya beberapa pekan yang lalu. Perseteruan antara Malaysia dan Vietnam telah memakan korban. Namun demikian, Filipina yang menyatakan bahwa dengan situasi yang semakin meningkat di wilayah Laut Cina Selatan, kemungkinan kecelakaan yang akan meningkat pesat dengan mengerahkan kapal di perairan yang disengketakan tersebut. Ujar diplomat Filipina itu seperti dilansir dari media informasi Bloomberg pada Rabu 28 Oktober 2020 kemarin. Selain itu, menyusul dengan semakin meningkatnya tensi persitegangan antara Cina dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara atas klaim sepihaknya, Menteri Luar Negeri Filipina juga telah menyatakan bahwa akan melakukan perjanjian pertahanan antara Filipina dengan Amerika Serikat jika salah satu kapal militer negaranya diserang saat itu, sambil mengutip jaminan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo pada tahun lalu. Selain itu, Kepala Laksmana Wakil Giovanni Carlo kepada Refer di awal bulan ini mengatakan jika Angkatan Laut Filipina berencana untuk mengerahkan lebih dari 200 milisi bersenjata di kapal motor untuk patroli di Laut Cina Selatan. Namun menurut sumber media informasi lainnya, Presiden Filipina yaitu Duterte akan melakukan pengiriman pasukan nelayannya di wilayah Kepulauan Spratly yang juga telah menjadi wilayah persengketaan antara Cina dengan Filipina. Sementara itu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte baru-baru ini bersandar ke Amerika Serikat dan semakin memperkuat sikapnya terhadap aksi mencaplok-caplokan Cina. Sebab pada bulan lalu di depan para pimpinan dunia, Amerika Serikat membela keputusan Pengadilan Permanen Arbitrase 2016 yang memenangkan Filipina dengan menyatakan klaim teritorial Beijing yang luas di wilayah Laut Cina Selatan melanggar hukum internasional. Sehingga Filipina yang meyakini kemenangannya di meja internasional dan Cina pun telah mendapat kecaman internasional yang semakin meningkat, terutama dari pemerintah Amerika Serikat atas aksi mencaplok-caplokannya di wilayah Laut Cina Selatan dan terus mengirim kapal sivil yang dikendalikan oleh militer mereka. Namun, tentunya aksi mencaplok-caplokan dan aksi barbaran pasukan kapal nelayan Cina yang dikawal oleh kapal Coast Guard Tiongkok tersebut tidak hanya berdampak pada zona ekonomi eksklusif Filipina, tetapi juga ke wilayah zona ekonomi eksklusif beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Misalkan saja aksi klaim sepihak atau mencaplok-caplokan Cina terhadap Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat sejak di awal tahun 2020. Beberapa pasukan kapal nelayan Cina telah memasuki wilayah Laut Natuna Utara dan dikawal oleh beberapa unit kapal penjaga pantai atau Coast Guard Tiongkok.
Bahkan hingga saat ini, Cina masih saja terus melakukan klaim sepihaknya demi memperluas wilayah kekuasaannya di Laut Cina Selatan. Walaupun sebenarnya pemerintah Indonesia tidak mengakui klaim sepihak Cina di wilayah zona ekonomi eksklusif Laut Natuna Utara dan menyatakan jika Indonesia tidak mengalami klaim tumpang tindih dengan salah satu negara superpower tersebut. Sementara itu, di sisi lain, situasi persengketaan di wilayah zona ekonomi eksklusif atau laut maritim yang diklaim sepihak oleh Cina terhadap wilayah Nine Dash Land Filipina memang tidak bisa dipungkiri jika Filipina sudah pasti akan melakukan perlawanan atas klaim Nine Dash Land Cina di Laut Cina Selatan. Apalagi wilayah zona ekonomi eksklusif yang diklaim sepihak oleh Cina terhadap beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Cina tidak memiliki dasar hukum laut internasional berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi naungan atau payung hukum bagi seluruh wilayah zona ekonomi eksklusif atau laut maritim di seluruh dunia. Namun, walaupun demikian, Cina sendiri telah menyatakan siap untuk melawan negara manapun yang ingin menghalangi klaim Nine Dash Land-nya, walaupun melanggar wilayah negara lain dan termasuk Filipina yang saat ini sedang melakukan persitegangan terhadap Cina di Kepulauan Spratly. Sementara itu, mengetahui akan hal tersebut, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyadari jika akan rembuk apabila harus berperang melawan Cina. Namun, di sisi lain, Rodrigo Duterte tetap bersikeras untuk mempertahankan teritorialnya tanpa harus berperang melawan Cina. Sementara itu, Menteri Pertahanan Filipina bersama Presiden Rodrigo Duterte telah mencari cara lain demi untuk mempertahankan teritorial laut negaranya agar tidak dicengkram oleh Cina dengan kebiasaan aksi main caplok-caplokan Beijing terhadap negaranya. Salah satunya, Filipina akan sesegera mungkin memberikan kehadirannya di pulau-pulau sengketa di mana Manila akan mengerahkan ratusan pasukan milisi dan mempertahankan di pulau yang dianggap oleh Cina sebagai wilayah Laut Cina Selatan. Dengan semakin meningkatnya tensi persitegangan antara Cina dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, memang sudah bukan lagi hal yang tabu di mata dunia. Sebab wilayah Laut Cina Selatan adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi dengan ratusan triliun kubik. Tentunya, jika Cina berhasil menguasai wilayah perairan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, Cina akan menjadi negara superpower militer dan sekaligus menjadi negara ekonomi terbesar di dunia sebab telah menguasai cadangan sumber daya minyak dan gas bumi terbesar di dunia. Namun, adapun sumber media informasi yang menginformasikan adanya cadangan minyak dan gas bumi salah satu yang terbesar di dunia berada di wilayah Laut Cina Selatan saat ini. Telah dilansir oleh media informasi CFR bahwa di wilayah Laut Cina Selatan saat ini telah menyimpan sebanyak 900 triliun kaki kubik gas alam. Sementara itu, di sisi lain, America Security Project menyebut bahwa cadangan gas wilayah Laut Cina Selatan mencapai 266 triliun kaki kubik dan menyumbang 60% hingga 70% dari total cadangan hidrokarbon teritorial tersebut.